Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Alhamdulillah, saat ini kita sudah memasuki sesi kelima perkuliahan kita pada mata kuliah Kawasan Teknologi Pendidikan. Dan pada sesi kelima kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai kompetensi dan profesi alumni. Seperti biasa, silakan disimak materi inisiasi tersedia dan silakan saling berdiskusi dan bertukar pikiran pada forum diskusi yang ada. Dan pada sesi kelima ini juga tersedia tugas kedua yang perlu saudara kerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sudah masuki sesi kelima perkuliahan kita pada mata kuliah Kawasan Teknologi Pendidikan, di mana untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi dan profesi alumni teknologi pendidikan di Indonesia. Silakan disimak materi inisiasi yang sudah tersedia. Pendekatan kompetensi teknologi pendidikan terdiri dari dua pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dan juga pendekatan teoritis. Pendekatan kebutuhan terdiri dari 4 hal, yaitu untuk pengembangan program pembelajaran, terutama dalam perencanaan model atau pola untuk kegiatan pembelajaran, pemanfaatan media, dan berbagai teknik pembelajaran, penyebaran informasi, program teknologi pendidikan, serta pemahaman konsepsi dan prinsip teknologi pendidikan. Yang kedua adalah untuk pengembangan produk, terutama dalam bidang rancangan paket-paket belajar dan produksi dari paket-paket tersebut, serta berbagai teknik dalam pemanfaatan paket belajar. Yang ketiga, untuk pengelolaan media dan alat, terutama dalam bidang logistik, evaluasi dan seleksi, perencanaan dan pengelolaan peralatan dan media, serta pengelolaan lembaga yang bertanggung jawab dalam media pendidikan. Kemudian yang keempat adalah untuk guru atau tenaga pendidik, terutama dalam bidang teori dan aplikasi, pemanfaatan media dan teknik pembelajaran, serta dalam menyebarkan informasi dan produk teknologi pendidikan. Itu pendekatan kebutuhan. Sementara pendekatan teoritisnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendekatan teori pada tahun 1977, 1994, dan 2004. Definisi teknologi pendidikan yang dirumuskan oleh AICT pada tahun 1977 menyebutkan bahwa teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi yang meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisis masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar pada manusia. Merujuk definisi tahun 1977, ruang lingkup atau dikenal dengan kawasan teknologi pendidikan ada 3, yakni fungsi pengelolaan, fungsi pengembangan, dan sumber belajar. Yang ketiganya diperuntukkan untuk si pembelajar atau orang yang belajar yang dapat disebut sebagai siswa, peserta didik, atau trainer. Selanjutnya, dalam definisi tahun 1994 tidak lagi menggunakan definisi pendidikan dan menggantikannya dengan definisi teknologi pembelajaran. Dengan perubahan konseptual pada definisi tahun 1994, maka secara tidak langsung berdampak pada kompetensi teknologi pembelajaran.
Berdasarkan pembagian kawasan yang terdapat pada definisi 1994 ini, teknologi pembelajaran memiliki kompetensi sebagai berikut. Yang pertama adalah perancang proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi perancangan sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Yang kedua adalah pengembang proses dan sumber belajar. Lingkup pekerjaannya meliputi pengembangan teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbantuan komputer, dan teknologi terpadu lainnya. Yang ketiga adalah pemanfaatan atau pengguna proses dan sumber belajar, di mana lingkup pekerjaannya meliputi pemanfaatan media pembelajaran, difusi inovasi pendidikan, implementasi dan institusionalisasi model inovasi pendidikan, serta penerapan kebijakan dan regulasi pendidikan. Yang keempat adalah pengelola proses dan sumber belajar, dengan lingkup pekerjaan meliputi pengelolaan proyek, pengelolaan aneka sumber belajar, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan. Yang terakhir atau yang kelima adalah evaluator atau peneliti proses dan sumber belajar, dengan lingkup pekerjaan meliputi melakukan analisis masalah, pengukuran acuan patokan, evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan penelitian kawasan pendidikan lainnya. Pada tahun 2004 dikeluarkan definisi teknologi pendidikan terbaru oleh AICT. Demikian pun perumusan kompetensi teknologi pendidikan oleh Komisi Definisi AICT dilakukan secara berkesinambungan. Kemudian pada tahun 2012 AICT merumuskan standar bagi kompetensi teknologi pendidikan, di mana ada 5 standar yang telah ditetapkan. Standar 1 adalah pengetahuan, yaitu menunjukkan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat, menggunakan, menilai, dan mengelola penerapan proses teknologi pendidikan baik dari pendekatan teoritis maupun praktis. Standar kedua adalah pedagogi, yaitu mengembangkan praktik berdasarkan proses refleksi untuk menghasilkan penerapan teknologi pendidikan yang efektif dan proses berdasarkan konten yang dibutuhkan dan ilmu pedagogi. Standar 3 adalah lingkungan belajar, yaitu memfasilitasi belajar dengan menciptakan, menggunakan, mengevaluasi, dan mengelola lingkungan belajar yang efektif. Standar 4 adalah pengetahuan dan keterampilan profesional, yaitu mendesain, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi teknologi yang banyak ditemui pada lingkungan belajar untuk mendukung praktek. Yang terakhir adalah standar 5, yaitu penelitian, yaitu mengeksplorasi, mengevaluasi, mensintesis, dan menerapkan metode penilaian yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan kinerja. Ciri-ciri profesi yakni mensyaratkan kemampuan akademis yang baik, memerlukan kriteria unjuk kinerja atau prestasi di bidang terkait, serta adanya upaya peningkatan kemampuan peningkatan kinerja oleh yang bersangkutan. Pekerjaan adalah hal-hal yang dilakukan oleh seorang karena ia memiliki pendidikan dan keahlian yang mencukupi. Pekerjaan yang diperoleh seseorang berdasarkan keahliannya
menjadi ajang kesempatan untuk meningkatkan karir atau profesi seseorang. Sebagai sebuah profesi, teknologi pendidikan memiliki beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, tersedianya pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, berdirinya organisasi profesi. Yang ketiga, tersedianya bidang garapan. Dan yang keempat, memiliki norma penerapan dan kode etik. Sehingga profesi teknologi pendidikan diakui di berbagai instansi, baik instansi pemerintahan maupun instansi non-pemerintahan atau swasta. Demikianlah materi inisiasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.